Malam Bapak, perkenalkan nama saya Albert Julius Taupan, Mas NIM 1903030093, mahasiswa program studi sosiologi semester 3 kelas C. Saya akan memberitahukan tentang review mengenai pendidikan dan perubahan sosial. Pendidikan dan perubahan sosial adalah hal yang biasa bahwa dunia berubah dengan cepat. Kita hidup di masa perpecahan sosial dan politik yang tajam, yang ditandai dengan perubahan sosial yang cepat, yang memengaruhi miliaran kehidupan. Namun segi-segi kehidupan ini relatif baru dan dalam istilah historis. Pada satu atau lain hal, mereka adalah hasil dari proses kompleks perubahan sosial yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Tujuannya analitik dan deskriptif, menceritakan apa yang terjadi dan menjelaskan bagaimana dan mengapa peristiwa mengambil jalur tertentu. Menemukan keseimbangan yang tepat antara tujuan-tujuan ini seringkali terbukti berusaha. Tapi saya berharap narasi di depan adalah kesaksian kelayakan tujuan. Ini dimaksudkan untuk membantu dalam pendidikan dan perubahan sosial. Seperti yang ditunjukkan oleh John Dewey bertahun-tahun yang lalu, peran utama pendidikan adalah mempersiapkan proses perubahan yang berkelanjutan dan tak terhindarkan. Memahami ini mungkin harapan terbaik kita untuk anak cucu, dan mempelajari sejarahnya dapat sangat membantu. Para reformis telah lama percaya bahwa pendidikan dapat mengatasi masalah-masalah sosial, dan banyak yang berlomba-lomba melakukannya melalui sekolah. Pendidikan mencakup berbagai macam kegiatan, tetapi buku ini berfokus pada sekolah dan lembaga pendidikan formal lainnya. Itu tidak berpura-pura menjadi komprehensif. Sebaliknya, seperti yang disarankan judulnya, ini bersifat tematik, berfokus pada peristiwa yang membantu menerangi pola atau kontur di masa lalu. Banyak hal berubah, tetapi keadaan asli seringkali berdampak besar pada perkembangan selanjutnya. Merupakan hal yang lumrah untuk mengamati bahwa masyarakat saat ini berbeda dari beberapa waktu yang lalu. Namun aspek-aspek tertentu dari kehidupan yang mencerminkan persepsi ini. Ini menyampaikan poin bahwa kontinuitas ada setelah perubahan, dan menggarisbawahi pentingnya mempelajari sejarah untuk memahami dengan tepat apa yang serupa dan berbeda. Memahami masalah hari ini terkadang membutuhkan melihat ke masa lalu untuk menemukan akarnya. Sejarah dan teori sosial. Salah satu tujuan ilmu sosial adalah untuk menetapkan kategori dasar pengalaman kolektif untuk membantu menjelaskan perilaku dalam berbagai tatanan. Konsepsi semacam itu adalah elemen teori sosial dan sangat penting untuk memahami perubahan sosial dalam sejarah. Contoh yang bagus tentang ini dan yang sangat familiar terbukti dalam istilah budaya. Definisikan bagian yang sulit adalah mengidentifikasi ciri-ciri ini ketika dianggap normal. Karena begitu luasnya, budaya bisa menjadi istilah licin untuk didefinisikan secara tepat, tetapi sangat diperlukan dalam menjelaskan proses perubahan sosial, terutama pada skala sejarah yang lebih besar.
Budaya sangat berkaitan dengan sekolah, karena pendidikan dapat didefinisikan sebagai bentuk transmisi budaya. Jika masyarakat ingin berfungsi dengan lancar, sikap dan nilai yang akrab dan produktif tidak perlu diajarkan kepada setiap generasi penerus. Ini tidak berarti bahwa gagasan seperti itu selalu diterima. Ilmuwan sosial telah menggunakan gagasan budaya untuk mengajukan konsep lain, modal budaya. Itu didasarkan pada pengakuan bahwa semua budaya tidak dihargai sama. Di Amerika Serikat misalnya, bentuk perilaku, nilai, dan sikap tertentu lebih dikagumi dan dihargai daripada yang lain. Ini adalah bukti budaya dominan yang dapat mendikte banyak nilai dan selera tradisional. Pengetahuan tentang musik klasik atau jazz sering dianggap sebagai tanda kecanggihan, seperti halnya keakraban dengan anggur berkualitas. Modal budaya juga dapat menemukan ekspresi dengan cara yang lebih signifikan, bisa dalam bentuk kosakata yang besar, misalnya pemahaman sejarah yang berkembang dengan baik, atau kemanapun dalam bahasa asing, terutama yang berstatus tinggi seperti bahasa Prancis. Sekolah juga dapat membantu dalam mewujudkan manfaat tersebut jika mereka memberi pemegang modal budaya akses yang lebih besar ke surat kepercayaan atau bentuk pengakuan lainnya. Sejumlah besar penelitian menunjukkan bahwa modal budaya merupakan keuntungan di lembaga pendidikan. Istilah ilmu sosial lain yang mendapatkan keuntungan adalah modal sosial. Ide ini sejajar dengan modal budaya, tetapi menyampaikan poin yang agak berbeda. Modal sosial mengacu pada keuntungan yang diperoleh individu dari hubungan, seperti yang ditunjukkan oleh sosiolog James Coleman, agar modal budaya harus ada hubungannya yang positif dan berkelanjutan. Terkait pendidikan, salah satu contoh modal sosial adalah pengaruh komunitas lokal terhadap kehadiran sekolah. Beberapa kelompok sosial tampaknya mendorong pendaftaran reguler lebih dari yang lain. Modal sosial dan budaya adalah konsep yang berguna untuk menjelaskan mengapa beberapa individu dan kelompok berhasil secara historis dan yang lainnya tidak. Dalam hal ini, keduanya terkait dengan istilah ekonomi modal sosial yang mengacu pada perbedaan dalam keterampilan dan pengetahuan yang membantu menjelaskan mengapa beberapa orang dan kelompok lebih ekonomis, rajin, atau produktif. Konsep-konsep modal yang berbeda ini penting untuk memahami perkembangan sistem sekolah modern. Seperti halnya budaya, ideologi adalah konsep yang rumit karena merupakan aspek kehidupan sehari-hari. Namun sejarah menyediakan sarana yang berguna untuk memeriksa pengaruhnya terhadap institusi dan peristiwa yang sudah dikenal. Rasisme dan seksisme adalah kumpulan gagasan yang menganggap kelompok orang tertentu lebih rendah dari yang lain. Keyakinan ideologis ini telah menghasilkan upaya terbuka dalam dan terselubung untuk mengatasi atau membatasi prospek pendidikan anak-anak dari kelompok tertentu dalam sejarah. Namun, ada lebih baik pertanyaan tentang ini. Ide ini diasosiasikan dengan ciri-ciri umum
lain dan ideologi lain. Sekian dari saya. Terima kasih dan selamat malam Bapak.